Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar IGers di seluruh Indonesia? Kembali tim podcast Ikatan Guru Indonesia akan menyampaikan beberapa hal dan berdiskusi dengan salah satu pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, yaitu Bapak Mulyadin Harahap, Wakil Ketua Umum 1 yang membawahi bidang kewirausahaan dan bidang kemitraan, Pak ya. Tentunya saya Abdul Wahid Nara akan memandu acara ini dan berdiskusi dengan salah satu aktivis IG yang ikut bersama berjuang dalam mengembangkan Ikatan Guru Indonesia ini. Baik, Assalamualaikum Pak Mulyadin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, bagaimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa ya. Terus menjalankan aktivitas sebagai Wakil Ketua Umum Regional 1 ya. Khususnya daerah Sumatera dan membawahi bidang kemitraan dan kewirausahaan. Ikatan Guru Indonesia ini ya tentu sudah berkembang dan potensinya itu luar biasa dengan membangun kemitraan ya. Tidak hanya tergantung kepada anggotanya Pak ya, dalam mengembangkan Ikatan Guru Indonesia ini, dan itu sudah nampak sejak berdirinya. Nah, saat ini sebagai Waketum membidangi kewirausahaan dan kemitraan itu, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan saat ini, baik mitra dengan swasta maupun pemerintah? Baik, terima kasih. Benar apa yang tadi Pak Wahid sampaikan bahwa di Ikatan Guru Indonesia ini kan tidak ada iuran ya, tidak ada betul. iuran. Ya. Jadi sumber dana organisasi itu diperoleh dari hubungan kerjasama dengan kemitraan. Iya betul. Di mana Ikatan Guru Indonesia ini sudah bermitra sejak awal dengan perusahaan-perusahaan swasta. Dulu kita pernah bermitra dengan Samsung, dengan Epson, dengan Paragon dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini karena kemitraan kita itu membawa hasil yang cukup memuaskan, sehingga saat ini kita juga dipercaya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk bermitra dalam mengelola program organisasi penggerak. Iya. Itu yang dilakukan sekarang. Iya, itu yang dilakukan sekarang, sehingga tidak saja hanya Kementerian Pendidikan, tapi kementerian lain juga, misalnya seperti Kementerian PPA, Kemenak dan sebagainya, itu juga sudah memberdayakan Ikatan Guru Indonesia. Jadi pada saat ini dari sisi keuangan organisasi, memang kita tetap fokus tidak mengutip iuran anggota. Kita berusaha untuk terus mencari mitra-mitra yang mau membangun kerjasama dalam dunia pendidikan, khususnya seperti itu, sehingga kita berusaha mencari atau menerobos apakah itu perusahaan swasta, apakah itu organisasi lainnya itu yang kira-kira mendukung lah, mendukung sevisi untuk memajukan pendidikan, terutama mengembangkan kompetensi guru, Pak. Iya benar, seperti misalnya Yayasan Guru Belajar, itu kemudian ada lagi yang lain ya. Ini baru-baru ini ada dari Nyalanesia, itu juga mengajak, dan waktu dekat ini juga nanti dari ODC dan sebagainya, itu juga sekarang sedang kita jajaki. Iya, luar biasa ini Pak. Kan sejak dulu Ikatan Guru Indonesia ini mampu melatih ribuan ya, bukan hanya ratusan, tapi ribuan guru yang menyebar di seluruh Indonesia. Kalau guru kita dulu kan nanti diundang pelatihan baru mereka ikut terlatih. Tapi sejak keberadaan IG, terutama bidang kemitraan dan kewirausahaan ini berupaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu ya. Jadi itu yang dilakukan dulu Pak ya, dan termasuk sampai hari ini kita upayakan terus itu. Nah terus saat ini saya dengar juga ya tadi yang disampaikan, berkat kegigihan teman-teman Ikatan Guru Indonesia melatih guru bahkan dulu tanpa ada anggaran, itu terus jalan, dan hari ini dipercaya oleh kementerian untuk bermitra ya, untuk melatih guru-guru kita. Program apa itu Pak yang dilakukan itu? Saat ini kita sedang menjalani kemitraan dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dalam program organisasi penggerak. Iya. Ini merupakan tahun ketiga pelaksanaannya, dan kita dipercaya untuk melatih kawan-kawan guru di 15 provinsi ya, 15 provinsi dan di 24 kabupaten kota di Indonesia. Kenapa? Ya karena memang kita dulu dari awalnya kita selalu melaksanakan pelatihan-pelatihan itu karena memang IGI itu kan fokusnya peningkatan kompetensi guru. Iya. Dibarengi dengan motonya IGI sendiri, sharing and growing together. Jadi memang kita dari awalnya dulu seperti itu, tanpa anggaran pun kita tetap menjalankan pelatihan-pelatihan itu. Dengan adanya bantuan atau kemitraan dari pemerintah ini, ya itu sudah hal yang terbiasa bagi kita. Sehingga kawan-kawan di Ikatan Guru Indonesia itu tidak kaget lagi ya. Dengan ada anggaran maupun tidak ada anggaran itu enggak. Ya, tetap jalan ya. Tetap dan jalan. Luar biasa dampaknya, apalagi di zaman Covid dulu. Ya. Saya dengar teman-teman di IGI itu sudah terbiasa dengan pembelajaran lewat Zoom, pembelajaran jadi lebih kreatif lah untuk dibanding teman-teman. Itu ya berkat pelatihan-pelatihan yang dilakukan sehingga bisa menghadapi tantangan apapun, sehingga guru dimanapun bisa terus mengajar ya, begitu konsepnya. Terus program kewirausahaan terkait pengembangan terutama pendanaan IGI, apa-apa saja yang dilakukan untuk menggalang pendanaan ini, terutama untuk kegiatan-kegiatan organisasi ke depan itu? Kalau di bidang kewirausahaan ini kita sekarang sudah mulai memproduksi kebutuhan-kebutuhan anggota itu sendiri ya. Misalnya seperti seragam, batik, baju batik dan sebagainya, itu sudah dimulai kita kelola sendiri. Kalau dulu mungkin kita pakai mitra, ya kita kelola sendiri karena itu juga merupakan sumber penghasilan bagi IGI. Sehingga dengan adanya kewirausahaan ini kita berusaha meningkatkan potensi organisasi tadi, dan ini tidak hanya di pusat ya. Jadi artinya sampai ke daerah. Jadi kewirausahaan IGI pusat itu berkoordinasi dengan kewirausahaan wilayah dan daerah. Mereka membuat grup masing-masing sehingga terjalin hubungan. Kalau yang selama ini, yang dulu-dulu kan mungkin hanya berjalan masing-masing ya. Artinya IGI pusat berjalan sendiri, IGI wilayah berjalan sendiri. Sekarang koneksitas. Nah, sekarang sudah connect sudah connect. Artinya mereka membuat satu grup sehingga apa kebutuhan yang ada di daerah dan wilayah itu bisa diakomodir oleh pusat. Sehingga bagi hasilnya juga nanti akan semakin jelas untuk wilayah dan daerah. Termasuk toko online IGI ya, saat ini sudah ada ya? Iya, toko online IGI sudah ada. Kemudian dalam waktu dekat ini kita akan sedang proses IGI online ya. Itu kita juga kerjasama dengan perusahaan swasta, sehingga nanti di aplikasi IGI online itu kawan-kawan IGI di seluruh Indonesia itu bisa membayar listrik di sana, bahkan membeli pulsa bisa di sana gitu ya, di aplikasi itu. Nah ini dengan adanya kemitraan ini, sehingga nanti ini bisa mendorong teman-teman daerah itu untuk memanfaatkan IGI online ini. Memang sekarang sedang dalam tahap pengembangan, sudah ada aplikasinya, sudah ada, tinggal penyempurnaan lah di sana sini. Insya Allah mungkin nggak sampai akhir tahun ini mungkin sudah bisa direalisasikan. Iya, para IGIers Indonesia, seluruh Indonesia ya, apa yang disampaikan tadi ya, tentu ini pengembangan Ikatan Guru Indonesia ke depan. Tentu berupaya dalam terutama mempermudah rekan-rekan guru untuk difasilitasi terkait juga termasuk kebutuhan sehari-hari. Luar biasa ini, bahkan untuk membayar listrik bisa melalui online dengan aplikasi yang disediakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Ya, dulu juga ada bekerjasama dengan pihak penerbangan dan sebagainya. Itu sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak sebagai motivasi untuk rekan-rekan IGI yang ada di seluruh Indonesia. Bagi rekan-rekan IGI di seluruh Indonesia, khususnya yang sudah menjadi anggota, IGI online ini sudah bisa kita manfaatkan sekarang, walaupun masih belum
belum sempurna ya. Jadi IG online ini masih dalam taraf saat ini mungkin pendaftaran online gitu ya untuk anggota-anggota baru, tapi nanti kedepannya itu seperti yang di awal tadi kami sampaikan, bisa untuk berbelanja ya, pulsa, kemudian bayar listrik, air dan sebagainya. Nanti mungkin bisa jadi di aplikasi itu juga bisa untuk merchant-merchant yang lain. Saya kira itu. Iya, luar biasa apa yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan terus berupaya menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk kemajuan pendidikan. Dan tentunya di bidang kewirausahaan akan terus bagaimana Ikatan Guru Indonesia ini survive dalam hal memajukan kompetensi guru. Jangan takut dengan perubahan dan teruslah untuk melangkah untuk memajukan pendidikan Indonesia. Sharing and growing together. Saya Abdul Wahid Nara bersama Pak Mulyadin mempamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.